Al-qaidah ar-rabi'ah, kaidah yang keempat adalah ad-dararu yuzalu, yaitu bahaya harus dihilangkan. Maksudnya adalah jika ada seorang mukallaf berpotensi atau sedang mengalami bahaya, maka bahaya itu harus dihilangkan. Atau dia melihat potensi bahaya pada orang lain juga harus dihilangkan. Atau bahaya itu sudah terjadi. Ini berdasarkan hadis yang kemudian menjadi pondasi dari kaidah ini, yaitu la dororo wala diroro. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain sama sekali. Artinya Islam itu betul-betul menjaga umatnya supaya tidak menghadirkan bahaya bagi dirinya juga pada orang lain. Orang lain ini tak terbatas cakupannya. Nah, kemudian kaidah ini mempunyai beberapa cabang. Yang pertama, ad-daruratu tubihul mahzurat. Keadaan mendesak atau darurat membolehkan seseorang melakukan sesuatu yang dilarang. Seperti orang yang terdesak karena tidak ada makanan sama sekali, maka dia boleh memakan bangkai. Yang kedua, cabang kaidah yang kedua adalah ma'ubi halid darurati yuqaddaru biqadriha. Segala hal yang dibolehkan karena dalam keadaan mendesak itu di, harus disesuaikan kadarnya. Contohnya adalah orang yang dalam keadaan mendesak tadi boleh memakan bangkai, itu hanya sampai menyelamatkan nyawanya dari kelaparan. Tidak boleh sampai kenyang. Tapi jika memang dia butuh bekal sampai perjalanan panjang, sampai dia menemukan makanan lagi, itu bisa dibolehkan. Tapi jika itu cukup, ya cukup, tidak boleh sampai dia dalam keadaan kenyang. Jadi tidak boleh ya orang itu karena dia keadaan mendesak atas nama darurat, dia boleh melakukan sesuatu yang dilarang tapi berlebihan. Nah, contoh lagi misalnya bahwa nah pada masalah eh, bangkai yang darahnya tidak mengalir misalnya, atau eh, apa namanya bolehnya Jumatan yang lebih dari satu di suatu desa karena susahnya untuk berkumpul di tempat yang sama. Maka itu sebenarnya tidak boleh pada hukum fikih asal ya. Satu desa melaksanakan 2 Jumatan lebih. Itu nah kalau dalam keadaan darurat itu boleh. Tapi disesuaikan dari kaidah ad-darurat atau maaf dari kaidah ad-darar yuzalu ini, kemudian ulama menyimpulkan ada 5 tingkatan mengenai keadaan seseorang. Pertama, darurah. Darurah itu artinya keadaan yang jika seseorang mengalami keadaan itu dan dia hanya diperbolehkan melakukan atau mengkonsumsi sesuatu yang dilarang, kalau tidak maka dia akan binasa, akan hilang nyawanya. Maka keadaan yang seperti ini boleh melakukan atau membolehkan seseorang untuk melakukan sesuatu yang haram atau dilarang, seperti di atas tadi, seperti sebelumnya tadi, yaitu memakan bangkai ketika keadaan sangat terdesak untuk makan, untuk berpakaian dan seterusnya. Misalnya tidak ada pakaian selain kulit babi itu yang menutupi auratnya, tidak ada misalnya. Yang jika seseorang tidak melakukan hal yang dilarang tadi, maka dia akan terancam nyawanya. Itu yang disebut dengan darurah. Tingkatan kedua di bawah darurah adalah hajah. Hajah itu adalah keadaan ketika seseorang sampai pada taraf kalau dia tidak melakukan sesuatu yang dilarang, jiwanya tidak masalah, tidak terancam nyawanya. Misalnya jika ada orang kelaparan,
Kalaupun dia tidak menemukan sesuatu yang dimakan, dia tidak akan mati, maka dia tidak boleh memakan bangkai. Misalnya masih bisa ditahan, walaupun lapar, tapi tidak sampai menyebabkan dia mati, maka tetap dia tidak boleh melakukan sesuatu yang dilarang. Ini bisa terjadi dalam kasus misalnya orang yang dalam keadaan ekonomi terhimpit. Semiris-mirisnya keadaan ekonomi seseorang, jika dia tidak mencuri, dia tidak mati, ya maka jangan mencuri. Jika dia tidak memakan barang yang syubhat, yang haram, dia tidak mati, jangan melakukan itu. Karena banyak di zaman sekarang misalnya, demi harta, bahkan dalam keadaan tidak terdesak sekalipun, orang-orang itu rela melakukan sesuatu yang dilarang. Yang ketiga, level ketiga keadaan seseorang adalah keadaan manfaat, yaitu keadaan memiliki manfaat, yaitu keadaan ketika seseorang menginginkan sesuatu yang bisa membuat dirinya mendapatkan manfaat, seperti dia memakan roti gandum, memakan daging kambing, memakan makanan yang berlemak. Itu adalah posisi dia manfaat, posisi dia mendapatkan kenikmatan yang normal, ya, artinya dia tidak dalam keadaan hajah, tidak dalam keadaan darurah. Yang keempat, az-zinah. Zinah, zai, ya, nun, dan tak marbutoh. Kalau pakai alif, zina, itu beda lagi. Itu artinya perbuatan hubungan seksual terlarang. Nah, zinah artinya keadaan seseorang yang pada level pelengkap, mendapatkan pelengkap. Contoh misalnya, orang itu kalau makan yang penting dia makan makanan utama selesai. Nah, orang yang ada cuci mulutnya, makan makanan manis, dessert misalnya, itu adalah zina. Kalaupun tidak makan makanan seperti itu tidak masalah, zina. Alias hanya untuk memperindah. Bagusnya makan pakai penutup gitu. Yang kelima adalah fudul. Fudul itu artinya lebih lebih sangat luas keadaannya, yaitu keadaan seseorang ketika sangat luas, sangat punya peluang untuk makan sesuatu yang haram, mengkonsumsi sesuatu yang haram, syubhat, atau misalnya orang punya keinginan untuk memakai piring, gelas, sendok yang terbuat dari emas dan perak. Itu namanya keadaan fudul. Cabang kaidah yang ketiga dari kaidah ad-dararu yuzalu adalah ad-dararu la yuzalu bid-darari. Artinya bahaya tidak boleh dihilangkan dengan mendatangkan bahaya yang lain. Maksudnya adalah seseorang tidak boleh menghilangkan bahaya atau potensi bahaya pada dirinya dengan cara justru menghadirkan bahaya bagi orang lain. Karena itu sama saja tetap ada bahaya yang hadir pada makhluk, pada hambanya Allah. Nah, contoh yang paling gampang dalam kehidupan sehari-hari. Ada orang mahasiswa niatnya pengen ngirit di kampus dengan tidak jajan banyak. Tapi justru malah dia sukanya minta-minta ke temen, malah membuat harta atau uang temennya habis. Itu justru kan tidak baik. Niat hati hartanya atau uangnya hemat, tapi justru malah buat uang orang lain jadi cepat habis. Itu contoh yang paling gampang. Contoh misalnya dalam kasus lain dari cabang kaidah ini adalah orang seorang sayyid atau tuan tidak boleh memaksa menikahkan amat yang tidak halal, menikahi amat yang tidak halal baginya. Juga misalnya orang yang kelaparan, ini kasus yang tadi, misalnya orang yang kelaparan dalam keadaan terdesak tidak boleh memakan makanan yang orang yang sama-sama keadaan terdesak juga. Jadi kamu sedang terdesak kelaparan, kamu menghilangkan kelaparan kamu justru dengan cara memakan orang yang sama-sama sedang kelaparan juga.
itu tidak boleh. Dalam kasus ini karena tidak boleh menghadirkan bahaya, menghilangkan bahaya dengan cara menghadirkan bahaya bagi yang lain. Atau dalam bahasa lain, ad-dararu la yuzalu bimislihi. Contoh lagi misalnya, penerapan hukum ya, mengusir seseorang yang dianggap menimbulkan kemudaratan bagi individu tertentu lainnya dari sebuah tempat tinggal merupakan tindakan salah karena mengatasi kemudaratan dengan kemudaratan yang setara. Lain halnya apabila kemudaratan itu ditimbulkan sifatnya, kemudaratan yang ditimbulkan tersebut sifatnya menyeluruh. Misalnya ngusir orang yang menurut dia itu menimbulkan bahaya bagi individu saja. Misalnya tetangga ini nggak enak buat saya karena memang tidak suka. Tapi kan itu kan hanya berlaku pada 1-2 orang. Itu tidak boleh dengan alasan itu kemudian mengusir. Tapi jika misalnya tetangga itu memang resek ke semua warga, nah itu baru boleh diusir. Nah, kemudian penggusuran pemukiman yang sering terjadi tiap tahun, tiap waktu di Indonesia itu, kebijakan penggusuran pemukiman oleh pemerintah untuk mengatasi kekumuhan tidak boleh menimbulkan kerugian yang sama atau lebih. Kemudian penanggulangan suatu masalah pemerintahan atau negara yang berdampak pada kerugian masyarakat secara umum dapat dibatalkan oleh pengadilan karena termasuk pada penanganan kemudaratan dengan kemudaratan atau bahaya yang kemudian, sama. Cabang kaidah yang keempat adalah idza ta'arada mafsadatani ru'aya a'zamuhuma dararan birtikabi akhaffihima, yaitu ketika dua mafsadah atau kerusakan bertemu dalam satu waktu atau dalam satu kasus, maka harus dijaga supaya tidak terjadi bahaya yang lebih besar dengan cara menerapkan bahaya atau menghilangkan bahaya dengan bahaya yang lebih kecil. Alias dalam bahasa lain, ad-dararul asyaddu yuzalu bid-dararil akhaf. Kemudaratan yang lebih berat dihilangkan oleh kemudaratan yang lebih ringan. Yaitu setiap bahaya yang lebih berat yang dialami oleh seseorang akibat ulah atau perbuatan individu yang lain bisa diatasi dengan cara mengorbankan hak individu yang memudaratkan atau membuat bahaya. Contoh penerapannya adalah orang yang kehilangan perhiasan atau permata akibat ditelan oleh binatang milik orang lain dapat mengajukan permohonan untuk menyembelihnya dalam rangka mengambil permata tersebut. Jika pemilik binatang menolak, pemilik permata dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dan hakim dapat mengabulkan gugatan tersebut apabila berdasarkan bukti-bukti yang jelas dan akurat terdapat bukti dengan mendasarkan pada kaidah tersebut. Nah, kemudian misalnya bahwa jika ada, kalau dalam contoh klasik di zaman Nabi, bahwa ketika ada orang Badui kencing di masjid, karena masjid pada waktu itu kan masih berbentuk lantainya itu masih berupa tanah. Nabi membiarkan si Badui atau orang Badui itu, orang kampung itu kencing. Karena apa? Karena jika disuruh pergi, justru nanti air kencingnya malah bertebaran di mana-mana. Maka membiarkan si Badui kencing tadi yang paling tidak madorotnya itu hanya pada tempat tersebut, maka daripada kemudian menegurnya untuk kemudian membuat dia lari, justru malah nanti kencingnya berjajaran. Dalam kasus sosial, contoh misalnya yang dulu terkenal
Itu Kiai Sa'al Mahfuz almarhum dari Pati, beliau punya solusi dalam mengatasi masalah lokalisasi atau prostitusi bahasanya, yang merupakan tempat para pelacur untuk mendapatkan uang dengan cara tidak baik, haram, zina, begitu kan. Nah, beliau waktu itu punya semacam fatwa atau pendapat bahwa memusatkan lokalisasi pada satu titik lebih baik ketimbang membubarkan lokalisasi tapi tanpa solusi, yang kemudian membuat prostitusi itu justru menjadi semakin tidak terkendali. Alasannya adalah bahwa jika lokasi prostitusi itu dijadikan di satu tempat saja, maka orang-orang yang akan terkena penyakit penular adalah hanya orang-orang yang bekerja di situ. Nah, ketimbang kemudian membubarkan hal tersebut, tapi justru prakteknya terjadi di mana-mana, di hotel, di tempat-tempat yang tidak terduga lah pokoknya, yang kemudian menjadi tempat transaksi dan aktivitas seksual terlarang tersebut. Nah, bahkan solusinya adalah misalnya PSK tadi, para pelacur-pelacur tadi kemudian selain dipusatkan di situ, mereka juga diberi keterampilan-keterampilan yang seiring berjalannya waktu mereka kemudian punya skill yang bisa mendatangkan uang. Misalnya begini, kalau mereka bekerja sebagai pelacur di malam hari, maka di siang hari mereka oleh pemerintah tentunya, pemerintah setempat atau pemerintah pusat diberdayakan dengan berbagai keterampilan seperti menjahit, membuat kue, digital marketing dan macam-macam yang kemudian bisa menghasilkan uang. Yang jika ternyata uang yang dihasilkan dari pekerjaan tersebut lebih menjanjikan, maka secara sukarela tentunya mereka juga akan berhenti dari pekerjaan hina tersebut, karena pada dasarnya tidak ada orang yang rela bekerja seperti itu kecuali terdesak ekonominya. Maka permasalahan seperti ini tidak bisa dilihat dari satu dua sudut pandang saja, tapi dari berbagai faktor atau sudut pandang yang sangat kompleks. Oleh sebab itu, pembiaran lokalisasi atau prostitusi pada satu tempat ini justru bahaya yang lebih ringan yang harus dilakukan daripada membubarkannya. Kita pernah mengalami kita pernah melihat fakta bahwa Doli di Surabaya dibubarkan. Dibubarkan secara aturan menurut pemerintah sana. Tapi apa yang terjadi? Justru prostitusi itu semakin meluas dan tidak terkendali, terutama di zaman digital seperti ini. Nah, oleh sebab itu perbuatan seperti ini ya diutamakan atau terpaksa dilakukan demi menghindari bahaya yang lebih atau mudarat yang lebih besar. Kemudian uh, contoh dari idza ta'arud mafsadatani yang lain adalah bahwa negara memiliki hak paksa, hakul ijabiyah, atau hak paksa kepada warganya untuk memenuhi kewajiban-kewajiban finansial seperti menghukum penjara penolak pajak atas dasar pertimbangan kerugian negara. Memang orang yang dipenjara mengalami bahaya, mafsadah, tapi lebih ringan ketimbang kerugian negara yang diperoleh misalnya. Misalnya juga darurat militer dapat diterapkan untuk menghindari situasi chaos dalam sebuah negara. Kaidah yang kelima atau kaidah yang kelima adalah darul mafasid aula min jalbil masalih. Mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan. Atau dalam ungkapan lain, darul mafasid aula min jalbil manafi'. Menghindari potensi kerugian lebih diutamakan daripada mengambil keuntungan.
Nah, biasanya kaidah ini terjadi ketika ada maslahat sekaligus mafsadah dalam satu keadaan. Maka yang didahulukan adalah bagaimana menghilangkan mafsadah tersebut secara umum. Kenapa? Karena syariat Allah itu lebih mengutamakan larangan itu dicegah atau perbuatan buruk itu dicegah ketimbang mendatangkan manfaat. Bahkan di hadis itu, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Kenapa? Kalau hal-hal yang berkaitan dengan perintah atau ketaatan, Allah hanya menyuruh semampu kita. Tapi dalam hal kaitannya dengan larangan, Allah mengharuskan mukallaf mencegahnya sekuat tenaga. Oleh sebab itu, mencegah kerusakan lebih diutamakan. Contoh, jika seseorang misalnya apa eh, melakukan sesuatu atau ada orang berinvestasi seperti terjadi di pulau-pulau atau di luar-luar Jawa itu yang seringkali bahkan di dalam pokoknya di setiap pulau di Indonesia lah hampir sering terjadi investasi yang justru merugikan lingkungan atau hukum adat dan keberlangsungan kehidupan sosial yang berkelanjutan. Nah, investasi itu baik, tapi jika kerugian yang didapatkan lebih besar daripada manfaatnya dari investasi itu, maka investasi tersebut harus dihilangkan meskipun ada manfaatnya. Maka dampak kerugian itu lebih penting daripada dampak manfaatnya. Nah, contoh misalnya ada orang bangun kafe di pinggir jurang atau di pinggir kali yang berpotensi longsor. Ya, kafe itu menguntungkan. Tapi jika dilihat dari pertimbangan yang lain, membuat kafe di pinggir kali itu atau sungai itu membahayakan bagi pengunjung, bagi yang punya, juga bagi kelangsungan ekosistem alam. Karena nanti bisa terjadi longsor. Nah, itu yang harus dipertimbangkan. Nah, kaidah ini kan berarti berhubungan dengan dua pilihan. Antara dua kebijakan yaitu memberlakukan atau menghentikan, melarang atau mengizinkan. Maka jika menghentikan lebih baik, ya maka yang pilihannya menghentikan. Nah, ini yang disebut dan ini seringkali terjadi di kota-kota besar. Ada orang misalnya mengutamakan investasi, tapi dengan investasi yang dia buat misalnya justru menghadirkan kerusakan alam. Contoh, banyak sekali sekarang orang pengusaha bikin kafe ya, rumah makan atau restoran dengan tema alam di tepi sawah, di tengah sawah, yang justru malah menghilangkan esensi pemandangan sawah itu dengan kemudian adanya kafe atau rumah makan. Atau kemudian misalnya orang-orang yang dalam berbisnis menghadirkan polusi udara, polusi air, pencemaran air. Di masa depan apakah kita akan mandi dengan uang ataukah dengan air bersih? Apakah kita menghirup dolar atau menghirup oksigen? Kira-kira begitu. Nah, kemudian yang keenam adalah cabang kaidah yang keenam dari kaidah ini adalah al-hajatu tanzilu manzilatad darurati ammatan kanat aw khassatan. Posisi hajah kebutuhan bisa menempati posisi darurah, baik itu secara umum atau secara khusus. Contohnya adalah, jadi maksudnya adalah tadi kan ada pembahasan mengenai status keadaan seseorang. Nah, jika uh, pada suatu waktu posisi hajah itu bisa menempati posisi darurah, baik itu berlaku umum atau berlaku khusus. Contohnya adalah diberlakukannya akad sewa menyewa. Sewa menyewa itu kan pada dasarnya adalah hajah bagi sebagian orang. Karena begini, orang itu kan butuh rumah. Orang butuh rumah. Nah, karena dia butuh rumah, tapi dia belum mampu beli, maka dia mendapatkan manfaat memakai rumah itu ya dari menyewa. Yang kemudian menyewa atau ijarah itu justru menjadi darurah bagi dia atau bagi sebagian besar orang untuk mendapatkan manfaat yaitu memiliki tempat tinggal yang layak. Nah,
Bisa diartikan juga bahwa kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang asalnya dilarang, tapi karena kebutuhan mendesak, baik itu menjadi kebutuhan yang luas maupun di kalangan terbatas, dapat dinyatakan sebagai kegiatan atau aktivitas yang dibolehkan. Contoh yang sama seperti ijarah adalah hukum jual beli inden atau pesanan itu dilarang. Kenapa dalam salam itu dilarang? Karena orang hutang dulu tapi sudah dapat uang, sudah dapat barang. Atau inden itu kan jual beli barang yang tidak dia lihat secara langsung. Secara akad itu kalau jual beli itu ya jual beli ya barangnya harus terlihat. Nah, dalam inden itu kan tidak bisa. Kalau kita belanja online itu teman-teman kan kita tidak bisa melihat barang secara langsung. Tapi itu diperbolehkan karena kebutuhan yang mendesak baik secara modal di pihak kebutuhan modal yang mendesak di pihak penjual juga misalnya pihak pembeli misalnya karena keterbatasan waktu dan seterusnya. Kemudian penggunaan obat bius boleh digunakan pada orang-orang yang secara objektif membutuhkannya, seperti untuk operasi kecelakaan atau lain. Atau seperti zaman sekarang beberapa jenis tanaman ganja yang diperbolehkan untuk mengobati penyakit-penyakit. Apa perbedaan antara masyakoh dengan doror? Masyakoh itu kesulitan, doror itu bahaya. Kesulitan itu keadaan seseorang, bahaya itu sifat sesuatu yang berpotensi menimpa pada diri seseorang. Dalam kasus yang sama misalnya, orang memakan bangkai dalam keadaan terdesak. Keadaannya sulit. Keadaannya terdesak sulit. Nah, kenapa dia boleh memakan bangkai? Dari satu sisi dia keadaannya sulit. Di sisi yang lain, selain keadaan sulit, dia terancam sifat bahaya, yaitu sifat kelaparan yang bisa mendatangkan kematian. Contoh lain misalnya orang yang tadinya wudhu boleh tayamum karena keadaan dingin sekali dan atau keadaan sakit. Keadaan sakit itu bahaya, sifat bahaya. Sedangkan masyakohnya adalah keadaan yang menyulitkannya adalah dia tidak bisa melakukan wudhu. Dia mengalami kesulitan pada dirinya untuk wudhu. Dan dia sedang menghadapi potensi bahaya. Kira-kira begitu. Kurang lebih begitu.